Sedot. Oke, boys. Bab 2299, diblokir, Kui Piao dipenuhi amarah. Namun dihadapkan pada situasi ini, tapi dia tidak bisa membantah. Lihat di sini, dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Setelah mencoba untuk menenangkan diri sebanyak mungkin, dia bertanya dengan serius kepada beberapa pemimpin sekte yang hadir, bagaimana rencana Anda untuk mengetahui alasannya? Fumo Yuanzong tersenyum dan berkata, dalam sebulan terakhir, Beidou Anda pengambilan sekte di desa Xiaoxi, Elixir, saya pikir kami harus membiarkan Anda memimpin kami ke sana bahkan jika kami sedang menyelidikinya, kan? Selain itu, Tian Kuan baru saja mengatakan bahwa selain anak-anak dari 6 sekte utama kami, ada 2 wanita di desa Xiaoxi yang bertanggung jawab atas produksi. Jika tidak, mari kita pergi ke desa Xiaoxi dulu dan minta mereka melihat bagaimana mereka menjelaskannya. Kui Piao tidak punya niat untuk memberikan ide apapun. Dia mengetahuinya. Meskipun kali ini kita menemukan alasan mengapa produksi ramuan desa Xiaoxi berkurang. Sekte Beidou juga akan didorong ke garis depan oleh 5 sekte besar ini. Jika yang mereka hadapi saat ini hanyalah sekte kecil biasa, tidak apa-apa. Paling buruk, dia secara pribadi dapat memimpin ribuan murid sekte Beidou untuk sepenuhnya memusnahkan sekte kecil yang tidak patuh tersebut. Tapi inilah masalahnya, yang mereka hadapi sekarang adalah pria terpilih Li Fugui. Jika orang lain tidak mengetahui kekuatan iblis kecil ini, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Jauh di dalam pikirannya, tidak ada yang bisa lepas dari formasi Beidou. Li Fugui dianggap sebagai orang pertama dalam sejarah. Berpikir seperti ini, Kui Piao tampak sedikit bingung dan berkata, "Aku akan mendengarkanmu kali ini. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau." Kui Piao baru saja selesai mengatakan ini, Yuanzong, yang tidak ingin Fumo melanjutkan tuduhannya saat ini, berkata, "Tuan Kui Piao, jangan perlakukan kami dengan sikap ini. Seberapa berani sekte Beidou Anda dalam menghadapi Li Fugui di tahap awal?" Tapi sekarang, Fumo ketika Yuanzong mengucapkan kata-kata ini. Patriark dinasti Sanxing terus mengamati perubahan ekspresi wajah Kui Piao dari sudut matanya. Saat dia melihat Kui Piao akan menjadi gila, Patriark dinasti Sanxing melangkah maju dengan cepat, tersenyum pada Fumo Yuanzong dan berkata, "Tuan Fumo Yuanzong, tolong berhenti mengucapkan beberapa patah kata. Penatua Tian Kuan memiliki hubungan dekat dengan Kui Piao. Anda dan saya sama-sama mengetahui hal ini. Penatua Tian Kuan telah kembali ke kampung halamannya, wajar jika pemimpin sekte Kui Piao merasa sedih. Ini sudah larut, ayo bergegas ke desa Xiaoxi untuk mencari tahu apa yang terjadi." Melihat ini, Fumo Yuanzong tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, ayo pergi dan lihat situasinya." Pada saat ini, Tian Xisuanming maju, melihat Tian Kuan dalam pelukan Kui Piao, dan bertanya, "Guru sekte Kui Piao, apakah kamu berencana membawanya ke desa Xiaoxi?" Kui Piao meneteskan air mata, dia juga mengetahuinya. Tian Kuan sudah mati, tidak peduli berapa banyak yang saya katakan sekarang, itu tidak akan membantu. Pikirkan ini. Kui Piao dengan lembut meletakkan Tian Kuan di tanah, lalu mengedarkan vitalitas di tubuhnya, dan menyerang dengan telapak tangan. Tubuh Tian Kuan langsung berubah menjadi bola kabut darah, yang menyebar kemana-mana. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Hanya dengan mati dengan cara inilah jiwa dapat terbang ke alam ketuhanan. Sebentar, kepala dari 6 sekte utama datang ke pintu masuk desa Xiaoxi bersama-sama. Melihat desa Xiaoxi yang tersegel di depannya,
Fumo Yuanzong sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan senyuman tidak setuju. Sungguh membingungkan bahwa tanah tandus seperti itu dapat mengolah ramuan dalam jumlah besar. Sambil tersenyum, memang benar. Saya menunggu nenek moyang pendiri berkeliling sebelum memilih tempat di mana sekte kita berada. Saya pikir tempat dengan energi spiritual yang melimpah di dunia telah menghilang. Saat beberapa orang menghela nafas, tak disangka, beberapa pria berkamuflase tiba-tiba muncul dari kerumunan. Pemimpinnya bukan orang lain, kebetulan Li Fugui telah mengatur agar Su Zitai, komandan tentara utara, menghindari konflik antara pemalas dan murid dari 6 sekte besar. Su Zitai belum pernah bertemu dengan pemimpin sekte itu sebelumnya. Hari ini saya melihat 6 lelaki tua tiba-tiba muncul di sini. Dia dipenuhi keraguan, setelah mengamati beberapa saat, memutuskan untuk muncul untuk membujuk beberapa orang lanjut usia. Ada latihan yang sedang berlangsung di desa Xiaoxi baru-baru ini. Personil yang tidak terkait tidak diizinkan masuk. Saya pikir Anda sudah tua, jadi Anda mungkin tidak tahu tentang pengumuman ini. Ada hal penting yang harus dilakukan, kembalilah dulu. Selain itu, tempat ini jauh dari kota Panlong. Jika Anda dalam kesulitan, saya dapat mengirim mobil untuk membawa Anda keluar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Su Zitai yang sedang berbicara di depannya. Pendiri dinasti Sanxing melangkah maju sambil tersenyum dan bertanya kepada Su Zitai, "Siapa kamu?" Su Zitai berkata sambil tersenyum, "Orang tua, jangan khawatir tentang siapa saya. Lagi pula, pemalas tidak diperbolehkan masuk ke sini. Tentu saja, jika kalian dia adalah murid sekte tersebut, jadi tidak masalah jika dia mengungkapkan identitasnya kepada kami dan kemudian masuk." Pada saat ini, Kui Piao melangkah maju. Dia menjelaskan kepada beberapa orang. Orang-orang ini dikirim oleh Li Fugui ketika dia pergi. Mereka bertanggung jawab menjaga persimpangan menuju desa Xiaoxi untuk mencegah orang-orang menganggur berkonflik dengan murid sekte kami dan menyebabkan nyawa tak berdosa. 8 Dewa Guanmeng berkata dengan senyum polos. Menurutku anak laki-laki Li Fugui ini tidak terlalu berhati-hati dalam pekerjaannya. Meng Xian tersenyum pada Su Zitai dan berkata, "Jangan khawatir, kami bukan orang biasa." Su Zitai mengerutkan kening, memandang orang-orang tua di depannya dengan hati-hati, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu bukan orang biasa. Apa yang kamu lakukan? Kamu melakukannya." Meng Tian juga tidak menyembunyikannya. Dia berkata terus terang kepada Su Zitai, "Saya Meng Tianzhen, penguasa kuil 8 dewa. Saya datang ke desa Xiaoxi untuk melihat situasi di dalam. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda tidak akan mengizinkan kami masuk?" Su Zitai hanya tahu sedikit tentang dunia seni bela diri kuno. Dia menyentuh dagunya, lalu dia berkata dengan senyum sedikit malu, "Orang tua, saya juga memikirkan keselamatan Anda. Karena Anda terus mengatakan bahwa Anda adalah master sekte, bagaimana Anda bisa membuktikannya?" Meng Tianzhen tersenyum lebar. Dia berkata terus terang, "Nak, saya telah bepergian ke seluruh negeri selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang pernah mempertanyakan identitas saya. Tapi menurut saya Anda baik, saya melihat Anda mengenakan kamuflase. Menurut saya Anda juga seorang tentara Tiongkok. Saya tidak akan mempermalukan Anda hari ini. Saya ingin bertanya, apakah Anda pernah melihat seseorang datang dari sini selama berhari-hari?" Su Zitai melambaikan tangannya. Meng Xian melihat sekeliling ke arah para pemimpin sekte yang hadir, lalu berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu ayo masuk dulu." Dia memanfaatkan situasi tersebut dan tiba pada posisi kurang dari 2 meter dari segel. 6 pemimpin sekte melafalkan mantra dalam hati, dan kemudian mengedarkan vitalitas dalam tubuh mereka.
Hanya beberapa detik kemudian, 6 orang dibagi menjadi 2 kelompok. Mereka bertiga melambaikan tangan ke kiri bersama-sama. Mereka bertiga melambaikan tangan ke kanan secara bersamaan. Segera setelah itu, Su Zitai dan yang lainnya dengan jelas melihat ada celah pada benda yang awalnya transparan seperti kaca di depan mereka. Tunggu sampai dia sadar, 6 master sekte telah terbang ke dalam segel. Segelnya juga ditutup. Meng Xian berdiri di dalam segel, menoleh ke arah Su Zitai, dan berkata sambil tersenyum, "Nak, apakah kamu percaya dengan apa yang kami katakan sekarang?" Dia membeku di tempatnya, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Melihat orang-orang di sekitarnya, setelah melihat pemandangan di depan mereka, seseorang berdiri dan bertanya kepada Su Zitai dengan kaget, "Tuan, mungkinkah ini dewa?" Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia mau tidak mau bertanya kepada beberapa orang di belakangnya. "Apakah kamu mendengar apa yang mereka katakan tadi?" Su Zitai memarahi dengan marah, "Sekelompok hal yang tidak berguna begitu berdekatan. Tetapi Anda tidak mendengar apa yang mereka bicarakan." Saat ini, salah satu bawahannya tertawa dan bertanya, "Tuan, apakah Anda mendengar dengan jelas?" Su Zitai mengumpat dengan marah, "Sialan, aku bahkan tidak mendengarmu dengan jelas." Su Zita dengan cepat mendekati segel itu, "Rentangkan tangan Anda dan usap ke arah tempat celah baru saja muncul." Tapi seperti biasa, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa memecahkan segel yang seperti kaca itu. Setelah kunjungan singkat, pikiran Su Zitai berbalik. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan segera menelepon Zhang Jingjing. Zhang Jingjing, yang memimpin beberapa pasukan utara untuk membeli kebutuhan sehari-hari di Kabupaten Qinglong, menerima telepon dari Su Zitai dan mengira pihak lain ingin dia mengirimkan sesuatu. "Ada apa, Su Dutong? Apakah kamu mengingat sesuatu lagi?" Su Zita menahan kegembiraannya, tetapi ketika dia berbicara, suaranya masih sedikit bergetar, "Ya Tuhan. Jingjing, coba tebak apa yang baru saja kulihat." Sejak Zhang Jingjing bertemu Su Zitai, dia belum pernah mendengar Su Zitai begitu pandai itu. Mengapa keadaan menjadi seperti ini? Sulit untuk berbicara dengan lancar. "Apa, mungkinkah kamu juga pernah melihat para dewa?" Tanpa diduga, Su Zitai berkata dengan tergesa-gesa, "Jingjing, kamu benar. Aku benar-benar melihat para dewa kali ini." Zhang Jingjing mengira Su Zitai sedang bercanda. Dia berkata tanpa berkata-kata, "Oke, saya sedang berbelanja, jangan bercanda dengan saya." Saat ini, Su Zitai berkata dengan keras, "Siapa yang bercanda? Saya benar-benar melihat peri. Sekarang, kami masih di sini di pintu masuk desa. Tapi dalam sekejap mata, 6 lelaki tua muncul di hadapan kami tanpa alasan." Ngomong-ngomong, salah satu lelaki tua itu juga mengatakan bahwa dia adalah seorang pemimpi dari kuil 8 dewa. Yang paling penting, tahukah kamu apa itu? 6 lelaki tua ini datang ke depan segel. Setelah menggumamkan beberapa kata, mereka melambaikan tangan mereka dengan lembut, dan segel itu membuka celah. Ketika kami sadar, ke-6 lelaki tua itu memasuki desa Xiaoxi. Ke-6 lelaki tua ini berpenampilan sangat aneh, tetapi mereka semua memiliki aura misterius, sama seperti Kapten Li. Su Zitai tidak tahu siapa pemimpin 6 sekte itu. Tapi Zhang Jingjing mengetahuinya dengan baik. Setelah mendengarkan penjelasan Su Zitai, dia merasa gugup, dan kemudian bertanya kepada Su Zitai dengan tergesa-gesa, "Jadi, segel desa Xiaoxi telah dibuka sekarang?" Su Zitai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, hanya saja membuka celah, tetapi akan segera ditutup." Ditutup? Bagaimana Zhang Jingjing masih memiliki niat untuk terus berbelanja? Dia menjatuhkan apa yang dipegangnya,
Dia buru-buru berkata kepada dua tentara Angkatan Darat Utara yang mengikutinya, "Kalian berdua akan membawa barang-barangmu kembali nanti." "Saya ingin segera kembali." Zhang Jingjing dengan cepat berbalik dan bergegas keluar mal. Setelah meninggalkan rumah dan masuk ke dalam mobil, Zhang Jingjing bertanya kepada Su Zitai dengan hati-hati tentang keseluruhan prosesnya. Setelah bertanya dengan jelas, dia buru-buru memperingatkan Su Zitai, "Ingat, jangan ada konflik dengan orang-orang ini. Dan yang paling penting adalah kalian tidak bisa pergi kemanapun lagi. Kalian semua tunggu saya di sini. Setelah orang-orang tua ini keluar, coba yang terbaik adalah mengelabui mereka dan melihat apa yang mereka lakukan ketika mereka memasuki desa Xiaoxi. Aku sedang dalam perjalanan kembali sekarang." Su Zitai berkata terus terang, "Jangan khawatir, aku tahu. Jangan terlalu cemas, mengemudilah lebih lambat." Zhang Jingjing kini telah mencapai tahap awal ramuan emas. Asli, jika tidak ada orang di sekitarnya, dia dapat menggunakan energinya dan langsung terbang kembali ke desa Xiaoxi. Tapi ini adalah daerah yang makmur di kabupaten ini. Jika dia lepas landas, dia pasti akan ketahuan. Jangan khawatir. Saya akan kembali dalam 10 menit. Setelah menutup telepon, Zhang Jingjing mengandalkan pengetahuannya tentang Kabupaten Qinglong dan dengan cepat pergi ke daerah yang tidak berpenghuni satu di sekitar. Setelah itu, Zhang Jingjing langsung mengedarkan vitalitasnya dan terbang menuju desa Xiaoxi. Dibutuhkan kurang dari 7 atau 8 menit, ketika Zhang Jingjing muncul di depan Su Zitai. Su Zitai terkejut. Zhang Jingjing sudah berbicara dan bertanya kepada Su Zitai dengan cepat. "Katakan padaku, apakah orang-orang tua ini sudah keluar?" Menatap Zhang Jingjing, dia bertanya dengan kaget, "Kamu? Kenapa kamu kembali begitu cepat?" Zhang Jingjing berkata dengan santai, "Jangan khawatir tentang ini untuk saat ini, perhatikan baik-baik. Saya akan menelepon Fugui sekarang." Zhang Jingjing segera mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi nomor Li Fugui. Pada saat yang sama, Li Fugui baru saja berdiskusi dengan Sun Guangmao tentang masalah akhir semester bagi mahasiswa Universitas Yenqing. Baru saja keluar dari hotel, Zhang Jingjing memanggil tanpa berpikir. Lihat situasi ini, Li Fugui dengan cepat menjawab panggilan itu. Dan sebelum dia dapat berbicara, Zhang Jingjing adalah orang pertama yang berbicara dan buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Fugui, 6 master sekte berkumpul di desa Xiaoxi lagi. Mereka baru saja membuka segel dan memasuki bagian dalam desa Xiaoxi. Anda bilang, Sister Xiuling dan yang lainnya di desa tidak dalam bahaya, kan?" Dia dengan cepat bertanya, "Sudah berapa lama Anda berada di sana?" Selain itu, tidak banyak perubahan di sekitar desa Xiaoxi akhir-akhir ini, kan? Zhang Jingjing menjawab dengan serius, "Tidak, lingkungan sekitar desa Xiaoxi akhir-akhir ini tenang, tanpa ada perubahan. Tapi ini saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi situasi ini tiba-tiba terjadi. Saya pikir sesuatu pasti telah terjadi di desa. Jika tidak, para pemimpin sekte dari 6 sekte besar tidak akan bisa berkumpul bersama." Di wajah Li Fugui terlihat menghilang tanpa jejak. Dia mengetahuinya. Pasti ada sesuatu yang berubah di dalam desa Xiaoxi. Jika tidak mungkin para pemimpin sekte dari 6 sekte besar berkumpul lagi. Terakhir kali kepala 6 sekte besar berkumpul juga di kota Jiangnan untuk membahas distribusi obat mujarab, dan, menurut informasi yang mereka temukan, orang-orang ini tidak pernah secara pribadi pergi ke desa Xiaoxi untuk menjelajah. Bersambung.